2,000 years ago, on the eastern side of the Mediterranean Sea, a teacher named Jesus of Nazareth went up onto a hillside and addressed a large crowd. It was a crowd of nobodies. Poor and sick people, their land occupied by the Roman Empire, who charged heavy taxes. This is a ragtag group. And while they don't look like much, Jesus claimed that something surprising was starting with them. So he opened his mouth and said, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of the skies." The kingdom of the skies? What does that mean? Well, Jesus uses this phrase to talk about a new kind of reality. From our perspective, we see a world of violence and corruption where might makes right. But for Jesus, there is a realm where generosity reigns, where there's justice and peace. It's a world where love is the final word. And that reality might as well be up in the skies. It's beyond us. Exactly. It's God's heavenly reality, which might seem far off. But Jesus was claiming that heaven was coming to earth, right here and now, beginning with these people. That's unexpected. And so is what he says next. Blessed are those who grieve, for they will be comforted. So this group that's at the bottom of society, they know all about loss and grief. But Jesus said something's coming that's going to turn sorrow into joy. And then he said, "Blessed are the unimportant, for they will inherit the land." And these people are not powerful or important, but just wait, Jesus says, because one day it will be you all who are ruling the world. You know, it kind of sounds like Jesus is trying to start a revolution. Well, kind of, but it's not a revolution for those who are hungry for power or influence. This is a movement of people who are going to serve because they long for healthy relationships between people and communities and nations. Yeah, as Jesus puts it next. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be satisfied. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Just imagine it. A group of powerless nobodies ruling the world through generosity and forgiveness and justice. This is a Jesus-style revolution. The next thing Jesus says is, "Blessed are the pure in heart, for they will see God." And this one really raises the bar. To be part of this revolution, my heart needs to be so pure I could look directly at God. Well, Jesus knows that all of our choices, even our good ones, are often driven by mixed motives. For Jesus, real peace is only possible through people who know that they need to be transformed if they're going to truly love God and others. And this sounds wonderful, but it's a radical calling. That's exactly right. In fact, Jesus goes on to explore just how radical it is. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. So God's new reality won't just happen by itself. It requires people who are willing to enter into the conflicts of others, urging and helping create a way towards peace. But that way of life can be dangerous. And so Jesus says, "Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of the skies." Yeah, entering into conflicts and advocating for peace, that's not a comfortable way to live. And so Jesus calls people to this peacemaking revolution, and he names the high cost. Blessed are you when people revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account. Rejoice and be glad, for your reward in the skies is great, for they persecuted the prophets who were before you in the same way. What does that mean, the prophets before you? Well, Jesus and this whole crowd are Israelites. And in their Hebrew scriptures, God promised that it would be through Israel that his kingdom would be restored over all the world. But as the story goes, Israel becomes as corrupt and violent as everyone else, and they end up enslaved to oppressive nations. But Israel's prophets stood up to these kingdoms and criticized their corruption. They said that one day God's heavenly kingdom would break in, starting with a small group of Israelites who would be willing to surrender everything over to God. So Jesus wants this crowd to see that they're part of that legacy. Yes, and that's why Jesus concludes this first block of teaching with 3 images from their scriptures. The first is, "You are the salt of the land." Salt is a mineral that preserves food for a long time. And in the Bible, salt is used as a symbol of God's long-lasting covenant with Israel. Jesus is saying that he and this ragtag group are the launch party of God's long-lasting ancient promises to renew the world. And then Jesus says,
You are the light of the world, and a city on a hill cannot be hidden. He's referring to the biblical image of God's light, his presence shining out from its dwelling place in the temple in Jerusalem, which was a city on a hill. But these people, they aren't the rulers. They don't even live in Jerusalem. And yet, surprise, Jesus says, you all are God's salt and city and light. You all are the blessed ones, the new Jerusalem that's going to display God's kingdom to all the world. And griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. 2,000 years ago, on the eastern side of the Mediterranean Sea, a teacher named Jesus of Nazareth went up onto a hillside and addressed a large crowd. It was a crowd of nobodies. Poor and sick people, their land occupied by the Roman Empire, who charged heavy taxes. This is a ragtag group. And while they don't look like much, Jesus claimed that something surprising was starting with them. So he opened his mouth and said, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of the skies." The kingdom of the skies? What does that mean? Well, Jesus uses this phrase to talk about a new kind of reality. From our perspective, we see a world of violence and corruption where might makes right. But for Jesus, there is a realm where generosity reigns, where there's justice and peace. It's a world where love is the final word. And that reality might as well be up in the skies. It's beyond us. Exactly. It's God's heavenly reality, which might seem far off. But Jesus was claiming that heaven was coming to earth, right here and now, beginning with these people. That's unexpected. And so is what he says next. Blessed are those who grieve, for they will be comforted. So this group that's at the bottom of society, they know all about loss and grief. But Jesus said something's coming that's going to turn sorrow into joy. And then he said, "Blessed are the unimportant, for they will inherit the land." And these people are not powerful or important, but just wait, Jesus says, because one day it will be you all who are ruling the world. You know, it kind of sounds like Jesus is trying to start a revolution. Well, kind of, but it's not a revolution for those who are hungry for power or influence. This is a movement of people who are going to serve because they long for healthy relationships between people and communities and nations. Yeah, as Jesus puts it next. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be satisfied. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Just imagine it. A group of powerless nobodies ruling the world through generosity and forgiveness and justice. This is a Jesus-style revolution. The next thing Jesus says is, "Blessed are the pure in heart, for they will see God." And this one really raises the bar. To be part of this revolution, my heart needs to be so pure I could look directly at God. Well, Jesus knows that all of our choices, even our good ones, are often driven by mixed motives.
For Jesus, real peace is only possible through people who know that they need to be transformed if they're going to truly love God and others. And this sounds wonderful, but it's a radical calling. That's exactly right. In fact, Jesus goes on to explore just how radical it is. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. So God's new reality won't just happen by itself. It requires people who are willing to enter into the conflicts of others, urging and helping create a way towards peace. But that way of life can be dangerous. And so Jesus says, blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of the skies. Yeah, entering into conflicts and advocating for peace, that's not a comfortable way to live. And so Jesus calls people to this peacemaking revolution, and he names the high cost. Blessed are you when people revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account. Rejoice and be glad, for your reward in the skies is great, for they persecuted the prophets who were before you in the same way. What does that mean, the prophets before you? Well, Jesus and this whole crowd are Israelites. And in their Hebrew scriptures, God promised that it would be through Israel that his kingdom would be restored over all the world. But as a Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemberita firman beserta majelis yang bertugas dalam ibadah ini mengucapkan selamat datang, Happy Father's Day untuk Bapak-Bapak GKA, dan selamat beribadah di hari Minggu Trinitas. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Kita bersaat teduh sejenak. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri dan menghadap Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 242, Muliakan Allah Bapa.
semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu, mari mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kudus, sumber segala karunia, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami salah dan berdosa. Bagaimanapun kami berusaha menutupinya di hadapan-Mu dan sesama, namun kami tahu bahwa sebenarnya tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Dengan kerendahan hati, kami mengaku betapa sering sikap dan perilaku kami berbeda di dalam dan di luar ibadah. Dalam ibadah, sikap kami suci, saleh dan berserah. Namun di luar ibadah, kami memperlakukan sesama dengan amarah, benci, iri, dusta, dan serakah. Kami mengagungkan Engkau sebagai pencipta, tetapi kami merendahkan manusia yang Kau cipta. Kami menjunjung tinggi damai sejahtera, namun seringkali bukan jalan damai yang kami tempuh. Kami memohon berkat-Mu, namun seringkali kami enggan menjadi batu saluran berkat bagi sesama. Ya Tuhan, sumber segala karunia, ampunilah kami. Roh Kudus kiranya terus menyadarkan dan membaharui hidup kami. Roh Kudus kiranya memampukan kami untuk menjadi saksi-Mu. Amin.
Maka sekarang dengarlah anugerah pengampunan yang dinyatakan Tuhan bagi kita sekalian. Menurut kitab Efesus pasal 1 ayat 14 menyatakan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Maka berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai hamba Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Mari kita sampaikan salam damai kita satu kepada yang lain. Peace be with you. Ada ayat. Hah? Ada ayat. Enggak ada. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Mang, peace be with you. Enggak ada. Tante B. Happy Father. Thank you. Peace be with you. Happy Father's Day, Om Derry. Yeah, thank you so much. Thank you, sir. Maukah dosamu dihapus bersih, besar kuasanya, darah kita mendengar amanat hidup baru sebagaimana terdapat dalam surat Roma pasalnya yang kelima, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Saya baca ayat 1, saudara-saudara ayat 2, demikian selanjutnya sampai dengan ayat yang kelima. Roma 5 ayat 1. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayat 5 kita baca bersama-sama. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah amanat hidup baru, kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Praise God.
Kita masuk dalam pemberitaan firman, kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan disampaikan oleh kaum pria, kaum bapak dalam rangka Father's Day. Saudara, kita persiapkan hati dan pikiran kita masuk dalam pemberitaan firman. Karena itu mari kita berdoa. Kita mohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk pemeliharaanmu bagi hidup kami sampai saat ini. Dan saat ini ketika kami datang menghampirimu, memuji kemuliaanmu, menaikkan doa kami juga hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Maka kami mohon ya Roh Kudus, bimbinglah hati dan pikiran kami, supaya kami mampu memahami dengan baik apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan melalui firman yang kami baca dan kami renungkan. Dan di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, kami mampu untuk melakukan firman-Mu itu, mengamininya, dan mengimaninya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah bagi kami, karena kami semua telah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup dan berkuasa, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari
Kitab Perjanjian Baru, pasal ke-16, dari ayatnya yang pertama sampai dengan 15 yang menyatakan demikian. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat baik, berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang berjalan menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Haleluya. Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Happy Father's Day untuk setiap bapak-bapak, Tuhan memberkati. Dan hari ini saya memulai khotbah saya dengan sebuah doa yang sangat terkenal dari seorang jenderal yang bernama Jenderal Douglas MacArthur. Ya, dia pernah berdoa untuk anaknya. Dia bilang begini dalam doanya. Dia minta kepada Tuhan, Tuhan, buatlah anakku menjadi anak yang cukup kuat, kata dia. Untuk mengetahui bahwa ketika ia lemah dan berani menghadapi dirinya sendiri ketika ia takut.
Buatlah dia bangga dan tidak gentar dalam kekalahan yang jujur, dan rendah hati serta lembut dalam kemenangan. Dia lanjutkan lagi doanya, dia bilang begini, Tuhan bentuklah anakku menjadi seorang yang menginginkan sasaran yang luhur, yang tidak hanya mengikuti orang banyak, yang akan berdiri untuk keberanian ketika orang lain menyerah. Tuhan bentuklah dia menjadi seorang yang hatinya bersih dan cita-citanya tinggi. Seorang anak yang tahu mengenal Engkau dan mengetahui bahwa mengenal diri sendiri adalah fondasi dari segala ilmu. Dan bagi saya ini bagian yang penting. Dia bilang begini, Tuhan, aku mohon, pimpinlah dia bukan di jalan yang mudah dan lembek, tetapi di bawah tekanan dan desakan, tantangan dan kesulitan. Ajarlah dia untuk berdiri teguh dalam badai dan belajar untuk bersikap lembut terhadap mereka yang gagal. Bapak Ibu, itu kutipan dari doa Jenderal Douglas MacArthur. Saya pun ketika berdoa, kalau mau mengikuti doa ini, maka saya bilang begini, Tuhan aku mohon pimpin Joshua supaya ia bukan berjalan di jalan yang mudah dan lembek. Mungkin bisa ketika saya berdoa begitu, tapi ketika Joshua punya kesulitan langsung saya datang. Ada apa nak? Sini papi bantu. Antara doa dan kenyataan tidak sejalan. Ya, ini kita perlu belajar dari sini. Nah, sekarang saya masuk dalam renungan kita. Begini Bapak Ibu. Di dalam kekristenan sangatlah lebih populer dan lebih disukai orang, lebih dicintai orang jika kita selalu sebagai pendeta gitu ya, kalau berkhotbah tentang berkat, berkhotbah tentang keberhasilan, berkhotbah tentang terobosan. Wah, itu jemaat paling senang. Tapi saya mau ajar kita hari ini ada sesuatu yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya yang kita juga harus belajar, dan itu berkaitan dengan doa dari Jenderal MacArthur. Saya mulai dengan, mari kita mengingat ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, ketika mereka mulai melayani bersama-sama, Tuhan Yesus mengajar mereka. Waktu Tuhan Yesus mulai bilang, anak manusia akan menderita dan akan mati. Dan kemudian Tuhan Yesus bilang kepada mereka, hei, barang siapa yang mau mengikut aku, apa dia bilang? Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan berarti itu bicara soal apa? Ya, penderitaan. Dan ternyata dalam waktu berjalan, bacaan kita ini, nanti tolong ditampilkan nats kita, teks kita di Yohanes 16. Bapak Ibu tahu, bacaan kita ini adalah percakapan Yesus dengan murid-muridnya ketika dia sudah mau berpisah dari murid-muridnya. Dan ketika Tuhan Yesus sudah mau berpisah dengan murid-muridnya, Yesus pula menyampaikan hal yang sama tentang penderitaan. Lihat apa yang Tuhan Yesus bilang. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku, kata Yesus. Berikutnya, lihat yang Yesus bilang, kamu akan apa? Dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu, siapa kamu? Murid-muridnya kan? Mereka yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Berarti mereka berhadapan bukan cuma dengan penderitaan, tapi juga dengan kematian. Loh, udah mau pisah, kok masih kayaknya
ditampilkan soal penderitaan dan kok kayaknya ditakutin. Dalam hal ini, dengar baik ini Bapak Ibu, Yesus sedang menyampaikan sesuatu yang real, sesuatu yang nyata, bahwa dalam hidup ini, mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan mengalami kesakitan atau penderitaan. Jadi, pernah dengar pertanyaan ini? Why do bad things happen to good people? Hey, Tuhan Yesus sudah siapin kita. Kita harus jadi orang baik, dan ternyata orang yang baik itu akan dikucilkan. So never ask, why do bad things happen to good people? No. Mungkin kita kalau dalam penderitaan kita mungkin akan bertanya, Tuhan, saya selalu datang kepadamu setiap pagi, yang saya dengar lagu rohani dulu, bukannya Bon Jovi. Tuhan, yang saya pasang pagi-pagi itu radio WGTS. I praise you in the morning. But why bad things still happen to my life? Never ask that. Yesus sudah bilang, kamu mau ikut aku? Apa? Sangkal diri, pikul salib. Yesus sudah mau berpisah, Yesus masih bilang, aku katakan kepadamu, nih. Banyak orang Kristen menjadi kecewa karena mendapati kesulitan atau kesengsaraan atau penderitaan. Walaupun mereka sudah bertobat, sudah rajin ke gereja, sudah memberikan persembahan, saya sudah berpuasa. Tuhan Yesus mengatakan hal yang sangat nyata. Maka sebagai orang Kristen kita harus ingat bahwa kita punya aset yang diberikan, dikaruniakan. Apa itu? Paulus kan pernah bilang, demikian tinggal ketiga hal ini. Yang pertama apa? Iman, pengharapan, kasih. Jangan pernah lupa bahwa kita punya aset. Apa aset kita? Iman. Kalau dalam hidup ini semua baik-baik saja, nggak perlu iman. Oh iya betul. Kalau dalam hidup ini semua baik-baik aja, kita nggak perlu iman. Tapi kita harus mengerti bagaimana menggunakan iman dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidup agar kita bisa menang. Saya mohon bisa dengan cepat ditampilkan. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 dan ayat 5. Satu Yohanes pasal 5. Ya, Bapak Ibu lihat baik-baik di sini. Lihat di sini. Sebab semua yang lahir dari Allah, siapa itu semua yang lahir dari Allah? Saudara dan saya, oke? Apa yang dia bilang? Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa itu? Ini aset kita. Ini aset kita. Lanjut. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya? Saudara percaya? Ya? Selain dari dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak, kita semua duduk di sini, kita semua ada di sini karena kita percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Maka, Bapak Ibu, lihat di sini kalimat ayat sebelumnya. Ayat 4-nya. Ya, lihat di sini ya. Tunggu. Ayat 4-nya. Ya, sebab semua yang lahir dari Allah, Bapak Ibu lihat ada kata mengalahkan dunia
Dan inilah kemenangan. Kalau ada kemenangan, ada kekalahan, berarti di dalamnya ada pertandingan. Kita nggak bisa bilang Indonesia kalah 0-6. Nggak bisa kalau nggak ada pertandingan. Karena ada pertandingan, maka saudara ingat baik-baik bahwa kita itu ada di dunia, itu ada pertandingan, ada pergumulan, ada perjuangan, ada ujian yang harus kita hadapi. Nah, Bapak Ibu, ada ayat yang tadi kita baca bilang begini, adalah lebih berguna kata Yesus jika aku pergi, aku tidak selalu bersama dengan kamu. Mungkin kita akan berpikir, apa maksudnya ya? Gitu. Oke, saya akan ajarkan sekarang. Begini, saya ambil contoh, mana istri saya? Oh ini dia. Iya, saya baru lihat, jangan. Tenang. Gini ya, contoh. Joshua ada di waktu-waktu tertentu, dia harus menghadapi ulangan. Dia harus menghadapi ujian. Dan kalau maminya tanya, Bapak Ibu lihat baik nih contoh ya. Kalau maminya tanya, Joshua besok ada ujian? Ya. Maka yang maminya ajar apa? Sini duduk, kita belajar. Maka sebagai orang tua, istri saya mempersiapkan Joshua untuk menghadapi ujian. Istri saya nggak bisa bilang, besok ada ujian, iya, mami telepon guru, besok mami duduk samping kamu. Nggak akan. Bisa ngerti maksudnya ya? Bahwa dia mempersiapkan supaya Joshua menghadapi ujian sendiri. Dia nggak boleh ada di situ. Dia harus berada di luar dari Joshua. Tetapi dia mempersiapkan Joshua untuk menghadapi ujian. Apa yang dibutuhkan Joshua, dia persiapkan untuk menghadapi ujian. Tapi dia tidak di situ ketika Joshua menghadapi ujian. Bapak Ibu ngerti? Itu yang Yesus buat. Makanya Yesus bilang, adalah lebih berguna, aku tidak ada. Kamu hadapi ujian, tapi ada Roh Kudus. Apa sih yang tadi dibilang dalam bacaan kita? Roh Kudus itu apa ininya? Apa menolongnya itu apa? Pertolongannya itu dalam bentuk apa? Dia akan mengingatkan kamu setiap perkataan yang Yesus sampaikan. Tapi kamu harus menghadapi ujian itu sendiri. Got the point? Itu yang Yesus mau ajarkan. Selaraskan dengan apa yang didoakan oleh Jenderal MacArthur. Jangan bikin anak saya jadi lembek, jadi anak yang mudah. Karena kalau Joshua SD dari kelas 1 sampai kelas 6, setiap ulangan maminya minta izin, guru saya duduk di sampingnya. Dan begitu ditanya Joshua, apapun pertanyaannya, Joshua coba tinggal ngelirik mami bilang A. Mami bilang jawabnya B, jawabnya C. Joshua nggak akan jadi anak yang tough. Dia anak yang lembek. Dia menjadi anak yang mudah. Maka saya mau bilang begini. Tuhan Yesus mau menyampaikan kepada murid-muridnya, kamu akan menderita kalau ikut aku. Kamu lihat bahwa semua akan mengucilkan kamu dan seterusnya dan seterusnya. Apa sih yang Tuhan Yesus mau sampaikan? Dengar baik. There is purpose in every pain. Itulah mengapa kita pernah dengar ungkapan no pain, no gain. Sadarkah kita bahwa kehadiran kita itu melalui proses yang sangat menyakitkan? Semua kita. Siapa yang graduation hari ini dirayakan? Ada Abednego Reisan, ada Priska, ada Ruben, ada Jessica. Saya mau bilang begini, hey,
Saya ambil contoh Priska ya. Priska, kamu tidak akan pernah merasakan senangnya lulus dari high school tanpa kesakitan yang pernah dialami oleh Ibu Shirley. Ya. Abednego, Praisan, kamu tidak akan pernah merasakan lulus dari college dengan peringkat cum laude, dengan GP 4.0, tanpa kesakitan yang dilalui oleh Ibu Susan. Semua kita mengalami itu. Semua kita lahir dari kesakitan yang dialami oleh orang tua kita. Ibu Pinkan ingat kan, waktu sakit, waktu hamil, udah besar, ya biasanya dulu, tapi begitu hamil mesti tahu yang begini, makin gemuk, beratnya makin, yang sakit sering apa? Pinggang. Rick, help me, pijit-pijit, misalnya. Sakit. Mau melahirkan, belum lagi morning sickness. Belum lagi mau melahirkan sakit. Pak Pendeta sekarang sesar, biar sesar. Habis operasinya enggak sakit. Sakit. Tapi kesakitan itu dilewati, kenapa? Karena ketika Ibu Shirley, Ibu Pinkan, semua ibu-ibu merasa sakit ketika melahirkan, perhatian mereka bukan pada rasa sakitnya, tapi perhatian mereka pada sang bayi yang akan lahir, yang akan memberikan saya kebahagiaan dan kemuliaan. Kita semua adalah produk dari rasa sakit. Dan ini dipakai Tuhan Yesus. Dalam bacaan kita yang selanjutnya tadi, boleh tolong, Yohanes 16 mulai ditampilkan ayat 20. Lihat, Tuhan Yesus pakai ini. Ini kan ayat 4, ke-20. Ini masih satu rangkaian. Nah, lihat yang Tuhan Yesus bilang, perhatikan baik-baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis. Lihat ya, menderita nih. Kamu akan meratap. Dunia akan bergembira karena kamu begitu. Kamu akan berduka cita, tapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Gambarannya apa? Ayat berikutnya. Seorang perempuan, lihat ini yang Tuhan Yesus bilang. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Tuhan Yesus pakai gambaran ini. Apa yang Tuhan Yesus mau sampaikan? Listen to this. There is glory behind every pain. And no one will take away your glory and your joy. Bapak Ibu tahu siapa manusia pelari tercepat di dunia sampai saat ini? Usain Bolt. Dia lari 100 meter 9,58 detik. Kalau Samuel KH 49 detik. Jauh. Tapi apa yang dia bilang soal 9 detik, 9,58 detik? Dia bilang begini, hey, kamu semua bergembira dan senang melihat saya bisa berlari secepat 9 detik, 9,58 detik di jarak 100 meter. Tapi you never know sakit yang harus saya hadapi bertahun-tahun untuk saya bisa sampai di 9,58 detik. Kamu cuma lihat di TV 9,58 detik.
Tetapi saya merasakan sakit-sakitnya, kadang berlatih sampai nggak bisa lagi jalan. Itu bertahun-tahun. Pesan yang kuat dia sampaikan. Orang cuma terkesima dengan 9,5 detik. Itulah mengapa saya bilang begini. Kalau kita lihat seperti Usain Bolt, saya gitu ya, yang lihat, cepat betul dia lari. Nah, maka saya senang dengan keberhasilannya. Nah, banyak orang lebih senang mendengar tentang keberhasilan. Karena memang adalah lebih mudah mengajar tentang keberhasilan karena orang senang dengan keberhasilan. Namun ada hal yang lebih penting untuk mengajar orang, yaitu untuk tekun dalam menghadapi kesakitan, tekun dalam menghadapi penderitaan. Karena jika kita tidak belajar bagaimana berhadapan dengan penderitaan, kita tidak mungkin bisa berada di puncak keberhasilan. Kalau Usain Bolt dia menyerah dengan sakit-sakitnya, gak mungkin dia bisa sampai 9,58 detik ketika dia berlari 100 meter. Puji Tuhan, kita dianugerahkan iman. Puji Tuhan, kita dianugerahkan Roh Kudus. Kita dianugerahkan iman kepada Yesus Kristus untuk kita bisa berhadapan dengan penderitaan. Maka saya mau sampaikan, gunakanlah iman kita untuk kita menang dalam penderitaan kita. Dan yakinlah bahwa ada sesuatu yang baik, ada sesuatu yang berharga yang akan dihasilkan dari setiap penderitaan yang kita alami. Tapi bukan penderitaan harus bayar utang karena banyak beli-beli, bukan. Tapi penderitaan yang memang harus kita alami. Walaupun kita tidak salah, walaupun kita benar, walaupun kita baik. Yakinlah bahwa you will get your glory out of this pain. Milikilah iman yang seperti itu. Punyailah pengharapan yang seperti itu. Saya tidak tahu apakah hari ini saudara sedang berhadapan dengan penderitaan. Saya tidak tahu apakah hari ini saudara sedang tidak berhadapan dengan penderitaan. Tapi dalam hidup ini kita pasti akan berjumpa dengan penderitaan. Yesus sudah ajarkan itu. Pasti. Dan tidak semua penderitaan punya penjelasan pada saat ia terjadi. Kenapa dia harus terjadi? Tapi iman Kristen mengajar kita untuk mempercayakan misteri itu kepada Tuhan yang sudah menang atas maut. Maka saya berdoa untuk kita semua bertekun di dalam iman di saat kita berhadapan dengan penderitaan. Karena di saat kita bertekun dalam iman kepada Yesus Kristus, Roh Kudus akan mengingatkan kita kepada setiap perkataan firman yang kita dengar dari Tuhan Yesus. Dan firman itu bagaikan aliran air yang mengalir di kehidupan kita, di dalam hati kita. Yang akan menghadirkan pengharapan, menghadirkan semangat bagi kita untuk terus berjuang. Sampai kita menang dan menikmati kemuliaan yang tidak pernah bisa diambil dari hidup kita. Itulah janji Tuhan bagi kita. Maka pesan saya paling akhir. Keep a firm grip on the faith. Fight a good fight of faith and claim your glory. Karena Roh Kudus akan menolong kita untuk kita menang dan tiba pada kemuliaan yang sudah disediakan bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, silakan find out a red book, Our Faith, under the table, under the chair, and open page 13. Dan saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah setiap hati dan mulut masing-masing berkata, I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to hell. The third day He rose again from the dead. He ascended to heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Please be seated. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh ditaburkan bagi kami. Kami percaya bahwa Roh Kudus berkarya agar setiap firman ini tidak akan berlalu dengan sia-sia, tapi kami akan diingatkan terus dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar, dan kami tidak akan berhenti hanya untuk memahaminya, tetapi kami mau melakukannya, mengimaninya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami pada saat ini berdoa bagi saudara-saudara kami, mereka yang dalam kelemahan tubuh, dalam proses pengobatan, dalam apapun yang mereka hadapi, dalam perjuangan mereka, dalam penderitaan mereka. Kami yakin Tuhan bahwa Roh Kudus selalu hadir, menghibur, menguatkan mereka. Maka kami berdoa, biarlah kekuatan Tuhan menopang mereka. Tuhan memberkati setiap proses pengobatan yang mereka alami. Makanan, minuman, obat, perawatan dari sana, datanglah kiranya kesembuhan yang dari Tuhan bagi saudara-saudara kami. Maka kami menopang dalam doa bagi saudara-saudara kami, Bapak Buce Tahalele, bagi Bapak Roli Sakul, bagi Ibu Basya Engelen, bagi Bapak Richard Monteverde, Bapak Dery Muiz, Bapak Pendeta Tony Thanos, Ibu Alma Utoyo, Ibu Pinkan Roti, Ibu Sylvia Engelen, bagi Ibu Emi Paruntu, Ibu Teli Tandayu, Ibu Lili Huai, dan Ibu Nora Angku. Biarlah anugerah Tuhan boleh menjamah, dan di dalam kuasa Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mereka boleh disembuhkan. Kami berdoa juga pada saat ini bagi mereka yang bersuka cita, karena berkat-berkat yang Tuhan limpahkan dalam hidup mereka, khususnya bagi pertambahan usia yang boleh mereka nikmati. Tuhan memberkati. Kami berdoa bagi adik Lea Lapian yang Tuhan tambahkan usianya pada tanggal 9 Juni yang lalu. Tuhan berkati anak terkasih kami ini. Rancangan Tuhan yang terbaik boleh jadi untuk hidup dan masa depannya. Kami juga berdoa bersyukur atas pemeliharaan dan penyertaan Tuhan bagi Ibu Yoke Engelen Jones yang Tuhan juga tambahkan usia pada tanggal 13 Juni yang lalu. Tuhan berkati Ibu Yoke dalam kehidupannya. Hikmat Tuhan bertambah-tambah baginya. Ia boleh menjadi saluran berkat Tuhan yang indah di dalam keluarga, bersama dengan suami terkasih Roy Jones, bahkan seluruh keluarga besar, bahkan di tempat kerja di mana ia bekerja, ia juga boleh menjadi saluran berkat Tuhan.
Kami juga berdoa bagi Ibu Koni Sinaga, Tuhan memberkatinya dalam kehidupannya, apa yang ia jalani sebagai istri, sebagai ibu, dalam segala aktivitasnya, biarlah anugerah Tuhan menyertai kehidupannya. Ia boleh menjadi saluran berkat, baik di dalam keluarga, bahkan di dalam apapun yang ia lakukan. Kami juga bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami, mereka yang bersuka cita, karena penyertaan Tuhan, mereka boleh menyelesaikan studinya. Kami bersyukur bersama Saudara Reisan Abednego Togas yang boleh menyelesaikan pendidikannya di William College di Massachusetts. Dan ia akan melanjutkan pendidikannya di California. Tuhan memberkati Reisan Abednego Togas dalam tugas tanggung jawabnya yang baru. Demikian juga kami bersyukur bersama dengan Saudara Ruben Tandayu dan juga Saudari Priska Saroinsong yang boleh menyelesaikan high school mereka. Dan mereka hendak melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Hikmat Tuhan menaungi mereka, ketekunan Tuhan berikan. Sehingga apa yang menjadi harapan, yang menjadi cita-cita, itu boleh mereka gapai dalam pertolongan Tuhan. Demikian juga kami bersyukur karena saudari terkasih kami, Jessica, boleh menyelesaikan pendidikan SMP-nya di Indonesia. Tuhan memberkati Jessica dalam segala rencana yang akan ia tempuh, melanjutkan pendidikannya di Amerika. Bersama dengan keluarga, apapun yang harus mereka urus, semua Tuhan boleh buka jalan yang terbaik. Dan ia boleh meraih apa yang menjadi harapan dan impiannya dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa juga bagi mereka yang melayani dalam ibadah ini, Tuhan berkati, baik majelis bertugas, pianis Saudara Hans Setiawan, Asher, Ibu Betty Lapian dan tim IT, Joshua Simbolon, Ruben Tandayu dan Joshua Kaha. Tuhan berkati pelayanan mereka sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat-Mu, Kau berkati yang sudah mendengar firman akan kembali dengan sukacita iman, dikuatkan untuk berhadapan dengan kenyataan di dunia. Dan kami yakin, walaupun kami berhadapan dengan kenyataan dunia yang kadang menyakitkan kami, tetapi penyertaan Tuhan tidak pernah alfa di dalam kehidupan kami. Roh Kudus akan menolong, menghibur kami, memberkati pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan. Dan kiranya berkat Tuhan mengalir, mencukupkan apa yang kami butuhkan. Kami berdoa bagi perdamaian dunia. Mohon ya Tuhan beri hikmat bagi para pemimpin dunia, agar peperangan yang sedang terjadi boleh dihentikan. Damai Tuhan boleh hadir. Kami berdoa bagi mereka yang miskin di penjara, orang-orang yang disingkirkan, mereka yang berada di tempat pengungsian dalam ketakutan. Tuhan juga hadir, kasih Tuhan menjangkau mereka, berkat Tuhan juga tercurah bagi mereka. Kami berdoa bagi bangsa Amerika dengan segala pergumulan yang sedang dihadapi. Biarlah hikmat Tuhan boleh hadir dalam para pemimpin yang ada untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi. Demikian juga dengan pemerintah Indonesia. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Kami mohon ampun segala dosa dan kesalahan kami. Dan doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari kaum ibu. Dipersilakan.
Terima kasih atas pujiannya, kaum ibu. Jemaat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kepada Tuhan yang tidak pernah melupakan janjinya. Ingatlah pesan Alkitab dari Mazmur 96 ayat 8 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelantarannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan diiringi oleh Kidung Jemaat 439. Mari kita mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kasih-Mu begitu besar atas kami. Penyertaan dan pemeliharaanmu begitu nyata di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Berkat-Mu pun tidak pernah meninggalkan langkah hidup kami. Saat kami memberikan persembahan ini, kami menyadari bahwa semua berasal daripada-Mu. Kami memberikan sebagian kecil dari kelimpahan berkat-Mu atas kami. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk mempersembahkan hidup kami bagi pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Kita masuk dalam warta jemaat. Majelis dan Jemaat GKA mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Samuel KH yang telah melayani ibadah sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta Samuel dan keluarga. Terima kasih Bapak Pendeta. Dan juga kepada pianis kita pada sore hari ini, Saudara Hans Setiawan, terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga tim IT, Bapak Joshua Simbolon, Ruben Tandayu, dan Joshua KH. Terima kasih atas pelayanannya, Tuhan Yesus memberkati. Dan asyir kita pada sore hari ini, Ibu Betty Lapian, terima kasih atas pelayanannya, Tuhan Yesus memberkati. Majelis dan Jemaat GKA mengucapkan
Selamat datang kepada jemaat yang baru pertama kali datang untuk beribadah bersama pada sore hari ini. Welcome. I don't see any. Okay. Dan majelis jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun dan hari ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang merayakan pada sepanjang minggu ini. Hari ulang tahun adik Lea Lapian, cucu dari Bapak Benny dan Ibu Betty Lapian pada tanggal 9 Juni. Hari ulang tahun Ibu Yoke Jones tanggal 13 Juni. Dan Ibu Koni Sinaga tanggal 15 Juni. Tuhan Yesus memberkati. Majelis dan jemaat GKA juga menyampaikan selamat kepada para siswa atau yang graduation minggu ini, sepanjang minggu ini atau tahun ini. Graduation dari Raisan Abednego Togas yang graduate dari Williams College. Congrats Raisan. Saudara Ruben Tandayu dan Priska Saronsong graduate from high school, dan saudari Jessica Sinaga yang lulus dari SMP di Bandung dan akan melanjutkan high school di Maryland. Congratulations. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun GKA yang ke-37, kita akan mengadakan ibadah padang, outdoor service di Falls Church, di Olney Park, Falls Church, Virginia, pada hari Minggu tanggal 22 Juni pukul 11 pagi. Untuk konsumsi potluck dan akan diatur dalam WA group. Dan bagi mereka yang sudah memesan kaos, t-shirt, itu akan dibagikan tanggal 22 Juni, berhubung masih dalam production. Dan Bible study pada minggu ini akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 Juni pukul 19.00 melalui aplikasi Zoom. Dan apabila ada jemaat yang membutuhkan pelayanan doa, kunjungan atau counseling, harap menghubungi majelis atau Bapak Pendeta. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang mari kita berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Dan karena itu mari kita kembali dalam kehidupan kita mengimani serta melakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Kau bagianku abadi, melebihi segalanya, di gembara kehidupan kau tetap.
berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. The Lord bless you and keep you. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. The Lord turn His face toward you and give you peace.